Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara pada Kamis malam 27 Juni yang lalu. Sebanyak 6 orang ditangkap dalam OTT KPK tersebut. OTT ini terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUPR dan preservasi jalan di Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara. Dari 6 orang yang ditangkap, 5 orang ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya Topan Ginting yang merupakan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara. Topan Ginting diketahui merupakan anak buah Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Menanggapi tertangkapnya Topan Ginting, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyatakan siap memberikan keterangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Namanya proses hukum ya kita bersedia saja ya. Itu bersedia saja. Apalagi kalau tadi katanya ada aliran uang. Saya rasa semua di sini di Pemprov kalau ada aliran uangnya ke seluruh jajaran, bukan hanya ke sesama, apakah ke bawahan atau ke atasan, yang ada aliran uangnya ya wajib memberikan keterangan. Maka saudara Kir dan saudara RAY itu selaku pihak pemberi, ya. Kemudian saudara TOP dan saudara RES itu penerima dari proyek yang ada pada Dinas PUPR. Sedangkan saudara HEL selaku pihak penerima terkait proyek di Satker PJN Wilayah 1. Terkait OTT KPK ini, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Kementerian Pekerjaan Umum juga akan mengevaluasi seluruh jajarannya sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Tim Liputan iNews melaporkan. Mas! Babalik kita sa Gibon! Inilah video viral saat Irwan Siskianto, seorang kurir pengantar paket, dipiting hingga berdarah saat mengantarkan paket cash on delivery atau COD sebuah handphone di Pamekasan, Jawa Timur. Aksi brutal Bang Jago ini membuat sang kurir pun tak berdaya hingga merintih kesakitan. Hanya itu, Bang Jago juga mengambil paksa uang pembayaran COD tersebut. Peristiwa berawal saat korban mengantar paket COD berupa handphone ke istri pelaku. Setelah melakukan pembayaran, ternyata sang istri mengatakan bahwa handphonenya palsu atau handphone mainan. Sang istri pun mengadu ke sang suami alias Bang Jago. Spontan, Bang Jago yang juga seorang guru ASN langsung marah dan memiting korban hingga mengalami luka di bibir. Pelaku juga merampas uang milik kurir tersebut. Korban pun langsung melaporkan kejadian ke polisi dan tak butuh waktu lama, polisi meringkus pelaku di rumahnya. Bisa ada, tapi kami melakukan pendalaman terhadap korban dan saksi yang lain. Apakah ada keterlibatan istrinya? Akan kami dalami, videonya nanti rekan-rekan. Kini Bang Jago harus mendekam di sel tahanan dan dijerat dengan hukuman 9 tahun penjara. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Priyanto melaporkan. Ratusan warga berorasi dan membawa spanduk tuntutan dan menggeruduk SMA Negeri 3 Tangerang Selatan, Banten. Kedatangan para orang tua ini dikarenakan puluhan anak-anak sekitar tak masuk jalur domisili dalam proses seleksi penerimaan murid baru di sekolah tersebut. Seluruh akses masuk menuju sekolah pun diblokir para orang tua dengan cara menutup semua portal menggunakan cor-coran. Data dari pengurus lingkungan menyebutkan 60 anak yang mendaftar melalui jalur domisili, 34 diantaranya tidak lolos dalam seleksi penerimaan murid baru. Bukan 100 meter lagi, 7 meter belakang sekolahan, khususnya RW 12 Pak. Gitu. Dan bahkan yang namanya Pak Ridwan ini, Pak RT Ridwan RW 10 itu jaraknya paling 50 meter Pak, nggak diterima. Jadi itu daftarnya jalur apa? Jalur Aan Sri Analia, Kepala SMA Negeri 3 Tangerang Selatan mengatakan jika proses seleksi penerimaan murid baru dilakukan secara online dan menjadi keputusan pemerintah Provinsi Banten, bukan keputusan sekolah. Pemeringkatannya ditentukan oleh nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Itu pemeringkatan pertama.
Jadi bukan jarak mereka ke sekolah, tetapi karena domisili itu bukan hanya warga sekitar, tetapi juga warga di Kecamatan Pamulang. Sementara itu, nantinya pihak sekolah beserta warga akan mengadukan puluhan anak yang tak masuk melalui jalur domisili ini ke Gubernur Banten dalam waktu dekat. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Orang borgol yang tak bisa lepas dari tangan. Nggak tahu nih dapat mainan dari mana ini. Irfan Kurniawan, mahasiswa di Kota Metro Lampung ini harus menahan rasa sakit karena pergelangan tangannya yang terborgol. Karena tidak bisa terbuka dan panik, Irfan akhirnya mendatangi kantor pemadam kebakaran Kota Metro. Borgolnya sudah berkarat ya. Petugas awalnya menggunakan gerinda kecil untuk memotong borgol tersebut. Namun karena korban kesakitan lantaran pergelangan tangannya terluka, petugas damkar akhirnya mengakali kunci borgol yang akhirnya bisa terbuka dalam waktu 15 menit. Bermain borgol dengan kawannya, kemudian tidak bisa dilepas, dan karena panik kawannya ke posko damkar untuk membawa kawannya untuk melepaskan borgol tersebut. Jadi borgol itu terpaksa kami potong dengan alat kami dan memakan waktu sekitar 15 menit. Setelah terbebas dari borgol yang menjepit tangannya, Irfan berterima kasih pada petugas damkar yang telah membantu dirinya. Kejadian ini menjadi contoh agar tidak bercanda menggunakan peralatan yang hanya boleh digunakan oleh aparat penegak hukum. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Bawa ada yang bawa KTP nggak? Ada. Pohon kapuk tua berdiameter 1 meter pada Rabu sore tumbang setelah hujan deras disertai angin yang melanda kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Hingga malam tadi petugas gabungan damkar dan BPBD berusaha mengevakuasi batang pohon yang menutupi jalan Tebet Timur Dalam. Selain menutup jalan, pohon tumbang juga menimpa sebuah kios, sepeda motor, dan saluran kabel udara. Akses jalan dari arah Tebet menuju Jalan MT Haryono sempat terganggu karena proses evakuasi pohon tumbang. Untuk saat ini sementara dialihkan jalannya karena ditutup karena masih penanganan oleh tim BPBD, PPSU, Damkar dan juga Pertamanan. Jadi saat ini jalan dialihkan. Lebih dari 20 petugas dikerahkan untuk mengevakuasi batang pohon yang tumbang. Proses harus selesai malam ini agar tidak mengganggu aktivitas warga pada pagi hari. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.